Pagi hari ini kami rindu mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau masih Tuhan yang berbicara sampai hari ini. Tuntun hidup kami, tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kesuksesan kami di dunia ini bukan ketika kami dapat semua yang kami inginkan, tapi ketika kami temukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu hari ini. Kami pastikan kami datang dengan sikap hati yang benar. Karena itu kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan dosa apapun, kenajisan, percabulan, kami buang di dalam nama Yesus. Kuduskan tanah hati kami Tuhan. Layakkan tanah hati kami jadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan tertabur dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Dan buah itu tetap, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, langsung saja kita buka Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ya, Hakim-Hakim pasal yang keempat, kita baca sama-sama. Saudara semua tahu kisah ini, ya, judulnya adalah Deborah dan Barak. Ya, bukan karena nama saya Debbie lalu saya khotbahkan Deborah, enggak ya, tapi kita semua perlu belajar dari kisah. Kenapa kisah ini ditulis? Supaya kita belajar. Semua yang ditulis dalam firman Tuhan itu adalah bagus untuk kita belajar dan menarik nilai dari setiap firman itu. Ya, ada yang bilang gini, Bu, kan Daud juga perselingkuhannya dengan Betseba ditulis, berarti kita boleh tiru, ya. Saudara, yang ditiru itu yang baik, amin. Yang nggak baik jangan ditiru, amin. Jangan ditiru perselingkuhannya, amin. Kenapa kisah Daud itu ditulis? Supaya saudara baca akibat yang pernah ditimbulkan oleh perselingkuhan Daud itu dibawa seumur hidup loh. Jadi baca juga akibat-akibatnya, jangan cuma dosanya yang ditiru, ya. Yuk kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2, dan tolong kalau baca Alkitab perhatikan tanda baca. Amin. Oke, ayat yang pertama berkata begini, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yamin, raja Kanaan, yang memiliki Hasor. Bagaimana barangnya adalah Sisera dan yang Saudara perhatikan ya, ini siklus dari kehidupan bangsa Israel. Setiap kali mereka jatuh dalam dosa, mereka berbuat dosa. Perhatikan, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, raja Kanaan. Siklus dari kehidupan bangsa Israel, mereka jatuh dalam dosa, ya, lalu Tuhan serahkan mereka, terhimpit, tertekan, lalu akhirnya bertobat, diselamatkan lagi. Jadi seperti itu. Nilai pertama yang bisa kita ambil kehidupan kekristenan kita itu seperti itu. Kalau kita mau menikmati semua yang baik, maka ya hiduplah dalam kekudusan, amin. Kejarlah perkenanan Tuhan, amin. Karena dosa itu membuat kita menghalangi kita menikmati yang baik. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku kurang tajam mendengarkan seruanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Katakan amin. Ketika kita ini hidup dalam dosa, nggak mau bertobat, ya keadaan kita ya seperti itu. Kita hidup dalam keadaan kutuk. Kenapa? Ingat loh, karena Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, kita ini punya banyak saksi yang melihat hidup kita. Saksi yang pertama itu pasti Tuhan. Saksi yang kedua adalah setan. Setan bisa lihat saudara, walaupun saudara nggak bisa lihat setan, amin. Karena Tuhan itu hadir, dia melihat semua yang kita buat. Kalau saudara cuma hebat nyanyi di gereja, pulang ke rumah saudara maki-makian suami istri, saudara hidup dalam kepahitan, nggak ada guna saudara. Karena setan juga ketawa lihat hidup saudara. Setan bilang di gereja dia nyanyi hebat ya, kalau nyanyi itu luar biasa sampai surga bergetar. Tapi keluar dari gereja hidupnya, setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Jadi hati-hati ya. Kenapa?
ketika kita melakukan dosa, iblis itu mendakwa di hadapan Tuhan. Ketika ada alasan Tuhan memberkati kita, iblis juga cari alasan. Lihat saudara, ketika anak-anak Allah menghadap kepada Tuhan di kisah Ayub yang pertama, di situ juga dikatakan ada anak-anak iblis. Ya, jadi anak Tuhan menghadap Allah, anak iblis ikut di dalam barisan itu. Lalu Tuhan tanya, iblis dari mana lu? Dari jalan-jalan keliling dunia. Kata setan, saya habis jalan-jalan mengelilingi bumi. Jadi kerjaannya setan itu keliling-keliling. Lalu Tuhan tanya, kamu keliling-keliling ngapain? Ya, melihat kehidupan orang-orang itu. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat Ayub nggak? Iya, saya lihat Ayub. Saleh ya, hidupnya takut akan aku ya. Setan bilang, iya, karena engkau pagari kekayaannya, karena engkau pagari anak-anaknya. Ya, jadi saudara, iblis keliling. Ingat saudara ya, iblis itu kerjaannya keliling. Jadi hati-hati, jangan banyak-banyak bikin dosa. Setan tahu hidup kita. Ya, Tuhan melihat hidup kita. Ini siklus bangsa Israel ketika mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan serahkan keadaan mereka terkutuk, ditekan di dalam kekerasan. Sehebat apapun kita pelayanan, sehebat apapun kita bergereja, sehebat apapun kita jadi pengerja, kalau kita hidup dalam dosa, kasihan deh lu. Hidupmu tidak akan mengalami hal yang baik. Untuk apa kita datang beribadah setiap hari, dengar firman, pulang berubah? Nah, orang Kristen sekarang itu, ya saudara ya, kita ini sebagai seorang wanita juga ya, nanti masih panjang nih, kita akan belajar sama-sama. Ada banyak hal yang iblis itu sering tipu kita, sehingga kita jatuh dan jatuh. Lalu ayat yang kedua bilang Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan. Lalu ayat yang ketiga saya akan bacakan buat saudara, nanti kita gantian. Terus ayat yang ketiga Tuhan tayangkan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Waktu sudah ditekan sama Raja Kanaan, orang Israel berseru kepada Tuhan ya. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ya, nggak enak hidup di bawah tekanan, itu nggak enak. Ya, ditindas. Kenapa? Dosa. Tuhan yang menyerahkan. Kalau Tuhan sudah menyerahkan hidup kita, saudara, itu bahaya. Kalau Tuhan yang sudah menyerahkan, itu bahaya loh. Ya, itu bahaya. Nah, di sini dikatakan bangsa Israel berseru karena sudah nggak tahan, 20 tahun ditindas ya, dengan kerasnya. Lalu baca ayat yang keempat bilang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi ceritanya setelah Yosua mati, ketika dia pimpin bangsa Israel bawa masuk ke dalam tanah Kanaan, Yosua mati, Tuhan mengangkat hakim-hakim ya. Deborah adalah hakim keempat, hakim wanita pertama dan satu-satunya di Israel. Tuhan bisa pakai wanita. Wanita-wanita bilang amin. Tuhan mengangkat Deborah sebagai hakim wanita satu-satunya dan yang pertama di Israel, hanya Deborah. Kenapa Tuhan angkat dia? Pasti selalu Tuhan punya alasan ketika mengangkat seseorang. Yang pertama, pasti dia takut sama Tuhan. Yang kedua, pasti dia taat pada Tuhan. Ada banyak alasan Tuhan pakai seseorang, saudara. Oke, kita lanjut ayat yang kelima, baca sama-sama 1, 2, 3. Dia biasa bisa duduk di bawah pohon korma Deborah di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi tugasnya dia itu menyelesaikan segala persoalannya bangsa Israel, umat Tuhan. Kalau ada yang begini datang sama Deborah, ini ada masalah gini ya, kalau diadili harus diadili, kalau enggak dia kasih jalan keluar. Itu tugasnya Deborah sebagai hakim, memimpin bangsa itu mereka kembali ke jalannya Tuhan ya. Lalu ayat yang ke-6 baca sama-sama 1, 2, 3. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 tali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Deborah menangkap sebuah perintah Tuhan, menyuruh bergerak. Barak itu pada waktu itu kedudukannya adalah sebagai jenderal ya, angkatan bersenjatanya Israel. Ini ketua TNI, kepala TNI, saudara.
Dia yang menjadi panglima, jenderal di atas semua pasukan tentara bangsa Israel. Kenapa Deborah panggil Barak? Karena memang itu bagiannya. Deborah menyampaikan sebuah pesan Tuhan, maju berperang, ya, bawa pasukanmu, ya, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Kita lihat ayat yang ke-8 bilang apa? Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak. Aduh, ini sebenarnya ini panglima TNI loh. Tapi jawabannya begini nih, coba saudara, letoy nggak? Saudara bisa bayangkan ketika waktu itu berarti yang memutuskan kemenangan itu Barak apa Deborah? Dia udah bilang, kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu nggak maju, aku juga nggak maju. Ini bagus diapain nih panglima TNI begini? Dia balikin ke Deborah, padahal kan Deborah itu seorang wanita yang harusnya memimpin pertempuran. Ya kepala TNI-nya lah yang berangkat. Dia menaruh, saudara, bayangkan, sebuah keputusan penting ada di tangan Deborah. Kalau kamu maju, aku maju. Kalau enggak, ya enggak juga. Jadi kemenangan dan kebebasan bangsa Israel ada di tangan siapa? Deborah. Saya nggak tahu apa yang membuat, mungkin Barak ini memang orangnya kurang beriman. Memang dari dulu laki-laki dan perempuan itu kurang beriman laki-laki. Ya, saudara jangan menatap saya dengan wajah begitu ya. Saudara akui atau tidak, bilang saja amin nggak bapak-bapak? Ya, nggak usah ngambek. Memang benar dari dulu, ya, itu yang namanya beriman itu, laki-laki itu susah suruh beriman. Kenapa? Karena laki-laki itu selalu pakai logika. Ada banyak pertimbangan di hatinya Barak. Gila, Sisera itu punya kekuatan kereta kuda 900. Dia punya pahlawan itu berapa puluh ribu. Lah aku disuruh maju. Astagfirullah, subhanallah. Lihat kereta berkudanya aja 900 biji banyaknya. Aduh. Makanya bapak-bapak, ada saatnya beriman itu gak pakai logika. Nggak ada amin kan? Amin bapak-bapak. Ya, belajar mempercayai Tuhan, sering kali kita harus menanggalkan logika kita loh. Makanya kenapa Petrus mau berjalan di atas air ketika Yesus berkata, Petrus jalan. Dia tahu secara logika sebenarnya itu menentang gaya gravitasi bumi. Orang berjalan di atas air pasti tenggelam. Tapi ketika Yesus yang menyuruh, tanpa berpikir panjang, Petrus keluar dari perahu berjalan. Ketika ada angin, tiba-tiba logikanya muncul. Langsung Petrus berpikir, gila, ini aku di atas air. Secara hukum gravitasi bumi nggak boleh loh, ini aku nih mesti tenggelam. Begitu dia takut, Alkitab berkata, maka tenggelamlah Petrus. Ya, akhirnya Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya. Seringkali untuk mempercayai Tuhan kita nggak butuh logika. Tapi bapak-bapak itu seringkali dalam keputusan bisnis, dalam melakukan segala sesuatu selalu cuma pakai ini. Tuhan mau engkau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kemenangan itu bagian Tuhan. Kita boleh melakukan segala perkara dengan kekuatan kita, berusaha mencoba, tapi pada akhirnya keputusan itu datang dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ya orang boleh menimbang-nimbang dalam hati, orang boleh punya banyak perhitungan, tetapi jawaban itu selalu hanya datang dari Tuhan. Saya nggak tahu alasan apa sampai Barak akhirnya ragu untuk maju. Padahal Deborah bilang Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tapi karena ada begitu banyak pertimbangan, mungkin sudah 20 tahun dikuasai oleh Sisera, itu yang membuat akhirnya banyak laki-laki itu seringkali nggak mau mencoba sesuatu yang baru karena sudah terlalu lama menikmati yang begitu-begitu itu. Bapak-bapak, libatkan istrimu ya di dalam segala hal. Mau mutusin bisnis, ajak istri rangkulan. Ayo kita doa sama-sama. Amin. Ada ibu-ibu itu yang bilang sama saya, Bu Dewi, suami saya itu nggak mau diajak doa, Bu. Apalagi suruh kita gandengan tangan kalau malam mau tidur, dia nggak mau. Saya bilang sama suamimu, truk aja gandengan. Masa suami saya nggak mau gandengan?
Gandeng itu tanda kita ini sehati, amin. Amin. Ya, lalu saudara karena Barak takut, nggak tahu ada keraguan apa, dia bilang sama Deborah, kalau kamu ikut, aku ikut. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Ini bahaya banget, saudara. Wanita itu sejak awal diciptakan menjadi seorang penolong. Jadi tolong pria jangan bilang no woman no cry. Tolong cabut kata-kata itu, amin. Karena kalau nggak ada woman, kamu nangis. Justru malah ada cry di sana kalau nggak ada woman. Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika dia ciptakan Adam, dia lihat Adam. Saudara bisa bayangkan kalau nggak ada Hawa, Adam itu ngomong sama monyet, jalan-jalan di Taman Eden, bingung. Monyet temennya, bener. Lalu Tuhan lihat, stres dia lama-lama, gila ini kalau nggak ada teman. Amin, bapak-bapak. Ya. Ya, ibu nanti pulang bapak ditraktir loh. Ya, itu luapan hatinya langsung ya. Bapak ditinggal istri mau gila kan? Enggak. Berarti istrinya tidak berdampak ini. Ya, jadi saudara, ya Adam itu melongo, ya lihatin monyet, lihatin kambing, tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan tuh melihat, kasihan ya, tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi wanita kita ini diciptakan sebagai di mana-mana yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang di. Maaf ya bapak-bapak. Pria itu hanya kelihatannya saja kuat, padahal lemah. Ya benar, Alkitab itu udah bilang kita ini diciptakan sebagai penolong. Ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong, itu artinya Tuhan berikan kita kuasa sebagai seorang wanita untuk bisa mempengaruhi pria. Makanya ada statement yang berkata, di balik seorang pria sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. Di balik pria gagal banyak wanita yang tidak hebat. Yang amin cuma satu loh. Yang lain pada nggak mau ngaku. Jadi kita ini diciptakan sebagai seorang penolong. Nah bapak-bapak jangan bilang gini, tapi kan bu kita ini kan gara-gara Hawa itu kita jatuh dalam dosa. Pertama kali ketika Tuhan menciptakan Hawa, Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, Tuhan bentuk, lalu dikasih daging, lalu jadilah seorang wanita. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat Hawa di sampingnya, kagum atas ciptaan Tuhan, seorang penolong yang diberikan. Adam bilang gini, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Luar biasa ya. Pada akhirnya setan tahu, setan membujuk Hawa untuk makan buah terlarang itu. Bapak-bapak jangan langsung salahkan wanita. Kenapa setan membujuk Hawa? Karena dia tahu Hawa diciptakan sebagai penolong bagi Adam. Wanita penolong itu selalu ingat suami dan anak. Amin. Kita pergi kemana makan apa ingat, aduh suami anak, bungkus ya pak buat suami anak di rumah. Bener nggak? Suami nggak pernah ingat. Ya, makan sendiri ya. Pokoknya pulang tanya dari sama istri, malah udah makan belum? Baru udah makan. Akhirnya setan mempengaruhi Hawa. Alkitab berkata, ketika Hawa istrinya memakan buah itu, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia berikan buah yang dia makan itu tinggal separuh, dia kasih sama Adam. Saya mau tanya, kalau yang digoda Adam waktu itu, apa yang terjadi? Adam makan diam-diam satu pohon itu buah, habis semua. Hawa tanya, ngapain dah? Enggak. Kayaknya kamu habis makan apa enggak? Makanya setan itu tahu yang dia goda itu Hawa, supaya Hawa menggoda Adam. Bukan menggoda sebenarnya, naluri penolongnya itu. Dia makan buah itu enak banget, suamiku ini mesti nyicipin ini karena ini enak banget. Beda kalau Adam,
saking enaknya dia habisin supaya Hawa mana ya, mudah-mudahan Hawa ngeliat dia makan habis. Maka gagallah setan, yang jatuh cuma Adam. Tapi setan tahu kebenaran ini, dia goda Hawa. Jadi bapak-bapak jangan salahin Hawa lagi sekarang ya. Saya sudah klarifikasi hari ini. Dan ini pakai ada kebenaran firman Tuhannya ya. Saya tidak berbicara atas niat saya sendiri loh. Ini Tuhan bukakan sama saya. Sudah cukup Anda menyalahkan wanita. Enggak ya. Jadi saudara udah ngerti sampai di sini, wanita itu penolong. Makanya saya berdoa juga di sini para wanita, engkau punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Tapi tergantung engkau pengaruhi ke hal yang buruk atau hal yang baik. Jangan ikutin setan, karena hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia pengaruhi suaminya, jauh dari ibunya, jauh dari kakaknya. Akhirnya musuhan, begitu nikah jadi permusuhan keluarga, ibu sama anak terpisah. Ada saya dengar orang bilang, itu bu, sejak anak saya nikah sama perempuan itu bu, dia nggak pernah hormat sama saya. Ada loh mantu-mantu yang begini nih. Ibu-ibu ngerti ya, kenapa mertua itu kadang suka ngurusi? Karena anak itu dia besarin puluhan tahun. Terus engkau ketemu waktu dia sudah jadi sarjana, dia sudah punya kerjaan, yang sekolahin dia itu ibu bapaknya, amin. Ya, Anda mau terpukul, tersinggung silakan. Tapi ini tugas saya menyampaikan. Karena sudah terlalu banyak nih saya konseling. Itu bu, sejak nikah sama perempuan itu, saya dimusuhin, kasihan kan ibunya. Yang udah pelihara anak ini sampai 20 tahun, tiba-tiba ketemu seorang wanita, dia melupakan semua keluarganya. Engkau dapat udah enak, udah jadi sarjana, udah kerja, lu tinggal terima gaji. Coba berani ada yang protes saya. Nah, kita buka yuk kebenaran ini. Cukup orang Kristen, engkau hebat di gereja tapi berantem sama mertua, berantem sama kakak ipar. Ngapain coba? Apa yang kau pelajari firman di dalam Alkitab, di dalam gereja? Kalau mertua saya datang di rumah saya, saudara, ya begitu. Saya goreng tempe, potong tipis-tipis, dia iris. Sini, Daniel tuh gak suka tipis-tipis, maunya yang tebel. Dalam hati saya, dia udah nikah sama saya bu, saya tahu dia gak suka yang tebel. Tapi ya sudah lah, emaknya, betul gak? Ntar semua masakan dikasih gula, dikasih kecap. Saya bilang, bu nanti kemanisan. Orang popo, Daniel seneng yang manis. Saya bilang sekarang udah nggak terlalu bu, karena istrinya udah manis. Masalah buat lo. Kayaknya nggak terima. Ya keberatan Anda. Ya, jadi tapi ya maklum aja kan. Ya wes lah maklum. Ya memang itu orang tuanya dari kecil dia yang besarkan suami saya. Jadi waktu dia datang dia merasa itu masih anaknya. Semua mau diurusi, kita ngerti aja niat baiknya, bener nggak? Ya. Sampai kadang, loh ini kenapa bahas bunga di sini Ji? Saya tanya sama anak saya, itu maknya tadi mak yang pindahin. Saya tanya, mak kenapa dipindahin? Gak bagus kalau di situ menghalangi. Ya wes, biarin aja. Ntar kalau dia pulang kita balikin lagi. Benar nggak saudara? Ngapain sih harus berantem? Amin. Coba kalau semua kita waras, kan nggak perlu ada pertikaian. Apalagi terus kita datang suami, tuh loh makmu itu loh, semua kan coba saudara jadi penolong tuh yang bener, amin. Jangan setelah nikah sama kamu terus suamimu jadi berantem sama maknya. Itu nggak bener. Buah apa yang dihasilkan? Saya kadang saya ingetin suami loh, saya kasih uang ke mak loh, kamu belum kasih uang loh bulan ini. Kadang kalau ketemu maknya, saya udah pegang duit, saya suruh suami saya yang kasih, kamu yang ngasih ya, biar dia tahu anaknya itu sayang mamanya. Masa saya terus, sekali-sekali kamu. Kata suami saya, sama aja lah. Enggak sama, nih kamu yang kasih. Harus seperti itu saudara. Belajar kita menghormati, amin. Ya, ada ibu-ibu cerita sama saya, itu Bu Dewi tiap mertua datang, saya sama suami ribut, aduh bu kacau, waduh gimana, tapi saya mau usir dia, nggak bisa. Terus akhirnya saya beli tanaman bu, saya taruh di rumah. Dia datang, ditanya, bagus banget nih tanaman apa namanya? Lidah mertua. Kan ada tuh sansevieria ya, tajam-tajam, panjang-tajam kayak pedang. Kenapa juga itu orang namakan lidah mertua coba? Baru dia taruh di depan pintu rumah, banyak banget tanam tusuk-tusuk tinggi. Maknya tanya, ini tanaman apa ya? Bagus ya? Ini namanya lidah mertua mak. Ya tajamnya kayak begini nih mak. Ya besok maknya packing barang pulang ke kampung saudara. Lalu dia seneng. Jangan ya saudara.
Sebagai wanita, kita ini diberikan Tuhan kuasa untuk menolong, untuk mempengaruhi suami, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin. Yang berantem sama mertua pulang nanti berbaikan. Kalau enggak, Anda nggak usah datang gereja lagi. Lo benar, percuma kan? Ngapain gereja coba kalau nggak belajar lakukan firman? Amin. Jangan punya musuh yang berantem sama ipar. Datang, perbaiki hubunganmu. Tuhan udah mau datang, jangan main-main, saudara. Tuhan mau kita kudus dan berkenan di hadapannya. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, yang keras-keras aja hari-hari ini. Ya, pakai lidah-lidah. Ya, nggak apa-apa yuk kalau kita mengerti kebenaran ini. Ya udah, orang tua kan dia merasa ya udahlah, jangan bermusuhan. Kemarin ada ibu-ibu yang mengeluh sama saya, Bu Devi, anak saya sejak menikah nggak pernah peduli orang tua kami, kadang kesusahan uang, dia diberkati luar biasa, tapi dia nggak pernah lihat kami. Sampai kadang-kadang suami saya bilang, di mana firman yang waktu kecil dia kita bawa ke sekolah minggu? Tapi dia jadi begini sejak ketemu istrinya. Jadi tolong istri-istri, engkau tuh diciptakan menjadi penolong, bukan pemecah belah di dalam keluarga. Amin. Makanya saya ini menjadi mantu kesenangan mertua saya. Ya. Bener, ya disayang banget saya sama mertua. Ya karena saya ngerti aja, bener nggak? Orang itu merasa dikasihi kalau dikasih duit. Jangan ketawa, ngaku, bener nggak? Kita bilang kita doain dia nggak rasa, saudara, doa. Tapi duit dia rasa. Amin. Makanya Yesus bilang gini, engkau harus cerdik jadi anak Tuhan. Lebih cerdik dari orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia mengikat persahabatan dengan Mamon. Akhirnya saudara, Barak itu nggak mau. Kalau kamu maju, aku maju. Tapi Deborah adalah wanita yang luar biasa di dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Kata Deborah, baik, aku turut. Ya, Deborah menantang Barak. Oke, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang akan engkau lakukan ini. Kenapa? Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Tadinya Tuhan berjanji akan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya Barak. Tapi karena Barak menolak dan bilang kalau Deborah pergi, dia pergi, kalau enggak. Akhirnya Deborah bilang, oke, karena kamu sudah punya iman yang seperti itu, kamu ragu. Maaf ya, kamu tidak akan mendapat kemuliaan dan kehormatan di peperangan ini. Padahal Tuhan mau serahkan siapa? Panglimanya Kanaan, Sisera, panglima yang luar biasa gagah perkasa. Coba kalau diserahkan ke tangannya Barak, dia bisa bunuh Sisera, tersebar ke seluruh dunia. Bahwa Barak akhirnya berhasil menumpas Sisera. Dia dapat kehormatan dan kemuliaan yang wow. Seringkali kita membuang kesempatan dari Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan kita. Ya. Visi dari Tuhan bisa nggak batal? Bisa. Siapa yang membatalkan? Manusia. Walaupun Tuhan berencana melakukan ini, ketika ada campur tangan manusia yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, bisa bubar. Ya, jadi hari ini saudara, mari kita pegang iman kita, belajar pegang dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Semua yang dibangun dengan berdasarkan kekuatan manusia bubar di tengah jalan. Nggak akan ada yang bisa berjalan. Sekalipun bisa, Tuhan bilang kemuliaan bukan engkau yang akan terima. Bayangkan kalau Barak bisa bunuh Sisera waktu itu, dia bisa menempati posisi yang luar biasa. Tapi karena imannya ciut, karena dia takut, karena dia nggak percaya sama Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang membuat kita takut. Tapi hari-hari ini Tuhan tuntut iman kita kepada Dia. Amin. Nggak perlu takut saudara, bersama Tuhan kita bisa mencapai kemenangan. Lalu ayat yang berikutnya bilang apa saudara? Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat 11.
Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantim di Sanaim di dekat Kedes. Jadi saudara, ini ceritanya nanti kalau saudara pulang di rumah saudara bisa baca. Saudara tahu pada akhirnya Sisera itu mati di tangan siapa? Sisera mati bukan di tangannya Barak, bukan di tangannya Deborah. Sisera itu mati ketika dia lari dari, sudah ditumpas habis sama Barak, semua pasukannya, kereta berkudanya sudah ditumbang balikan oleh Barak. Lalu dia lari, saudara. Waktu dia lari, dia bersembunyi di satu gubuk. Ya, di dalam gubuk itu ada yang namanya Yael, itu seorang wanita dalam gubuk itu. Dia masuk minta air minum. Kasih saya minum, saya dalam keadaan ketakutan dan kelelahan, boleh nggak saya numpang minum di gubukmu? Dikasih minum, lalu dia bilang, ada selimut nggak? Saya mau tutup diri saya lagi ketakutan sembunyi. Kamu tolong berdiri depan pintu, kalau ada orang datang ke sini bilang nggak ada siapa-siapa ya. Lalu wanita ini pergi keluar, dia bilang, iya. Dia pergi keluar, dia ambil palu-palu, saudara. Dia masuk, dia dapati Sisera lagi tidur nyenyak, dipukul di kepala, pak, Sisera mati. Bukan di tangan seorang pahlawan, cuma mati di tangan orang perempuan biasa di kampung, yang gubuknya dipakai buat sembunyinya Sisera. Kalau Tuhan mau beri kemenangan, kesempatan, bahkan orang biasa pun Tuhan bisa pakai jadi luar biasa, amin. Ya, bener nggak? Nyesel nggak? Secara ini mungkin Barak, ya ampun, Barak datang, dia tanya sama perempuan itu, ada orang nggak lari ke sini? Ada tuh di dalam. Begitu Barak masuk, dia dapati Sisera udah mati dengan luka di kepala karena dipukul pakai palu-palu. Simpel banget nggak matinya? Ya, bukan mati di panah, bukan mati di pedang dengan luka-luka, nggak, ketiduran, ketakutan, dipukul palanya, mati. Ya, saudara. Kalau kita ini mau belajar percaya sama Tuhan, Tuhan udah bilang lewat Deborah, Allah akan menyerahkan Sisera dalam tanganmu, Barak. Tapi karena Barak punya banyak ketakutan pertimbangan dalam hidup ini, seringkali kita juga melewatkan banyak kesempatan berharga dari Tuhan karena kita takut menghadapi kenyataan di depan. Ketika engkau menghadapi persoalan, adakah sedikit rasa percayamu kepada Tuhan? Adakah engkau nangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkan rumah tanggaku? Adakah engkau bilang, Tuhan, aku menaruh semua harapku padamu, pulihkan usaha pekerjaan bisnisku? Masih adakah rasa yang seperti itu? Atau kita sibuk dengan kekuatan dan kemampuan kita berkata, ya udah mentok semuanya, saya udah gak bisa melakukan apa-apa. Lalu kita itu cuma iman tok kalau ke gereja hari Minggu. Ngikut Tuhan tuh bukan cuma di gereja, amin, amin, amin. Pulang dari gereja, itu kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Waktu nggak ada duit masih bisa nyanyi ya? Halo? Ya, bisa. Tapi lagunya cabut nyawaku. Ya, jangan ya saudara. Nyanyi, walaupun lagi ada dalam persoalan dan tekanan, nyanyi ya. Jangan kayak Barak, mundur ya, nggak ada iman, hilang kemuliaan. Saudara percayalah, Tuhan sampai hari ini dia masih Tuhan yang mau menuntun umatnya. Dia masih Tuhan yang masih berbicara. Dia mau menuntun tanganmu, membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Tapi sayang, banyak umatnya yang sudah mulai nggak percaya. Dalam hidup kekristenan kita, masihkah kita bertanya pada Tuhan? Masihkah kita tanya Tuhan, ini saya mau maju atau mundur Tuhan? Tuhan, ini saya cerai atau enggak Tuhan? Tuhan, ini saya ya mau gimana nih Tuhan? Kalau Tuhan ngomong ya silakan, tapi kita berdoa sudah minta tuntunan Tuhan. Jadi hati-hati ya, ada banyak hal Tuhan memberi kita kesuksesan, tapi setan selalu berusaha menghalangi. Akhirnya Barak tidak dapat kemuliaan, justru perempuan biasa yang datang Sisera nebeng di gubuknya, dipukulin pakai palu. Sisera mati di tangan perempuan ini, bukan dengan pedang, bukan dengan panah, dengan palu-palu. Ya, simpel nggak cara Tuhan? Yang bikin rumit itu kita, amin. Bilang kanan kirimu, tobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, bilang tobat, jangan bikin rumit jalannya Tuhan. Ya,
Kita ini bekerja bersama Tuhan, Dia bisa melancarkan semuanya. Tapi kadang yang bikin ribet nih kita. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Tapi hari ini kita mau bilang, yes Tuhan, kami yakin Engkau ada di sini. Bangkit berdiri bersama.